kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 orang pelaku pemerkosaan dan penyekapan di Kota Makassar ditangkap polisi. Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja internet. Tiba di kampung ratusan jemaah haji asal Bulukumba berpakaian ala pengantin. Lima orang pelaku pemerkosaan dan penyekapan di Kota Makassar ditangkap polisi. Sebelum melakukan pemerkosaan, korban diberikan obat penenang. Satu persatu pelaku pemerkosaan dan penyekapan yang masih remaja ini ditangkap tim Resmob Polsek Tamalan Rea di sejumlah lokasi berbeda di Taman Matoangin, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Satu pelaku bahkan dijemput di rumah saat sedang tertidur. Usai diamankan, para pelaku yang masih remaja ini langsung dibawa ke kantor polisi. Peristiwa ini berawal pada Selasa 17 Juni lalu. Korban yang masih berusia 15 tahun dijemput oleh salah satu pelaku yang merupakan rekan pacar korban. Alasannya, korban ditunggu sang pacar di salah satu kos-kosan di Jalan Pampang, Kota Makassar. Setiba di lokasi, korban pun ditawari minum yang telah diberi obat oleh para pelaku. Korban yang tak sadarkan diri akhirnya diperkosa oleh sang pacar dan keempat remaja lainnya. Tak sampai di situ, para pelaku juga menyekap korban selama 5 hari. Anaknya dibawa oleh pacarnya pada hari Selasa, kemudian tidak kembali nanti setelah hari Sabtu, baru kemudian diketahui keberadaan anaknya, dan setelah disampaikan kepada anaknya bahwa telah terjadi kekerasan seksual dari pacarnya sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa temannya di TKP. Kini pelaku pemerkosa berinisial AR, RP, IK, HY, dan MA telah dilimpahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 7 anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi setelah menyerang 2 remaja hingga mengalami luka serius. Motif penyerangan diduga karena dendam. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 7 anggota geng motor yang melukai 2 remaja dengan senjata tajam di Kota Makassar. Insiden penyerangan sendiri terjadi pada Kamis 19 Juni lalu di 2 lokasi berbeda. Korban saat itu berada di pinggir jalan tiba-tiba diserang dengan menggunakan senjata tajam hingga harus kehilangan 3 buah jari akibat sabetan senjata tajam. Usai beraksi, para geng motor lalu melarikan diri. Sementara korban lainnya mengalami luka di bagian kepala. Dalam pengembangannya, polisi juga sudah menangkap pelaku utama berinisial MFH yang ditangkap saat bermain game di sebuah rental di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Talo. Diduga motif penyerangan adalah dendam. Rolling ini lalu mereka tanpa tujuan yang jelas tiba-tiba datang di satu tempat dan melakukan penganiayaan terhadap salah satu korban. Nah, korban yang terkena pertama ini terkena jarinya 3, hampir putus ya, hampir putus jarinya. Nah, lalu korban ditinggalkan. Ya, ini di Mamajang juga. Lalu korban ditinggalkan dan si pelaku pergi ke tempat lain. Ketujuh pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi menyita barang bukti diantaranya sebilah parang, anak panah lengkap dengan pelontarnya, serta 4 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Dua kelompok remaja antar kampung di Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang terlibat perkelahian. Diduga perkelahian karena dua kelompok ini saling tatap saat di pesta hajatan. Saling serang dua kelompok remaja antar kampung terjadi di Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang pada Minggu petang lalu. Perkelahian yang terjadi di tengah jalan kampung ini pun menjadi perhatian warga. Pihak kepolisian mengatakan perkelahian kelompok remaja itu dipicu persoalan sepele, yakni adanya saling tatap anggota kelompok pemuda dari Kelurahan Kasa dan Desa Batu Lapa saat berada di sebuah hajatan, hingga akhirnya berujung pada adu jotos. Berawal dari adanya kedua dari kubu ini dari Batu Lapa dengan Desa Kasa ketemu di tempat pesta pada malam itu. Saling tatap mata, terjadi ketersinggungan, akhirnya sempat ingin berkelahi, namun sempat dilarai oleh warga masyarakat di situ. Namun setelah itu berlanjut dari salah satu kubu mencoba menghubungi kubu yang lain untuk janjian untuk melakukan perkelahian. Maka terjadilah perkelahian apa yang ada di dalam diviralkan itu. Pasca viral, kedua kelompok yang berseteru ini kemudian dimediasi polisi bersama perangkat desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros resmi ditetapkan tersangka kasus korupsi anggaran belanja internet oleh Kejaksaan Negeri Maros. Dalam kasus ini negara diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah. Muhammad Taufan, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Maros. Taufan yang keluar mengenakan baju tahanan langsung disambut tangis keluarga yang sudah menanti di depan gedung Kejaksaan Negeri Maros. Taufan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang sekaligus Sekretaris Dinas serta pejabat pembuat komitmen diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi belanja internet comment center pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 hingga 2023. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar lebih. Bahwa akibat perbuatan tersangka MT berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.049.469.989 rupiah. Tersangka kami melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Maros. Kejari Maros menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Hingga kini sudah ada 93 orang saksi yang diperiksa, termasuk sejumlah pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengadaan. Kini Muhammad Taufan ditahan di Lapas Kelas 2B Maros selama 20 hari ke depan dan tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.